Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Alfaris dari Prodi Teknik Informatika kelas 06 TPLE 003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sequence diagram. Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek dalam suatu sistem berdasarkan urutan waktu. Nah, yang pertama ada sequence login. Di sini ada aktor user, lalu ada objek halaman login, out service, database, dan dashboard. Nah, yang pertama user akan membuka halaman login. Lalu dari halaman login akan menampilkan form login. Kemudian user akan menginput username dan password. Lalu hasil inputannya akan dikirim kredensial, lalu cek data user ke database. Jika datanya valid, nanti akan muncul login berhasil dan langsung masuk ke menu dashboard. Jika datanya tidak valid, nanti akan muncul tampil pesan error, login gagal. Ada batas atas login berhasil dan batas bawah login gagal. Lalu kemudian yang kedua ada sequence create data asset. Aktornya ada admin, objeknya menu asset, lalu from input, validasi, dan database. Yang pertama, admin akan pilih menu data asset. Lalu di menu data asset akan buka form, bisa tambah, edit, atau hapus di from input. Lalu admin akan bisa input atau ubah data asset. Lalu setelah di input di from input akan divalidasi. Kemudian setelah divalidasi, kalau datanya valid akan tersimpan ke database. Setelah tersimpan di database akan muncul konfirmasi tersimpan, lalu tampil data berhasil disimpan. Kalau data tidak valid, nanti muncul tampil pesan error, data valid dan data tidak valid. Kemudian yang ketiga ada sequence kategori aset. Aktornya ada admin, objeknya menu kategori, from input, validasi, dan database. Yang pertama, admin akan membuka menu kategori, lalu di menu kategori akan tampil from kategori di from input. Kemudian admin menginput atau mengedit nama kategori. Kemudian setelah diinput akan divalidasi. Jika input Anda valid, akan tersimpan di database. Nanti dari database akan konfirmasi sukses dan tampil daftar kategori sukses. Jika datanya tidak valid, nanti akan muncul tampil pesan error, input valid dan input tidak valid. Lalu yang keempat ada sequence jadwal maintenance. Aktornya ada admin, objeknya menu jadwal, from jadwal, validasi, dan database. Nah, yang pertama, admin akan membuka menu jadwal, lalu di menu jadwal akan tampil from jadwal. Lalu admin akan menginput jadwal, tanggal, aset. Setelah diinput akan divalidasi. Setelah divalidasi, nanti jika datanya valid akan tersimpan di database. Nanti dari database akan konfirmasi lagi, validasi, lalu akan muncul tampil daftar jadwal sukses. Jika data tidak valid, akan muncul tampil pesan error. Atasnya data valid, bawahnya data tidak valid. Kemudian yang kelima ada sequence input hasil perbaikan. Aktornya ada user, objeknya menu aset, form perbaikan, ada validasi, dan database. Yang pertama, user akan pilih aset.
di menu aset. Lalu setelah ke menu aset, buka form perbaikan. Lalu user menginput detail dan tanggal perbaikan. Lalu setelah diinput akan divalidasi. Jika datanya valid, datanya akan tersimpan di database. Nah, jika sudah tersimpan, tersimpan, nanti muncul data konfirmasi berhasil. Jika datanya tidak valid, akan muncul pesan error. Yang atas data valid, yang bawah data tidak valid. Lalu yang keenam ada sequence scan QR data asset. Aktornya ada user, objeknya ada fitur scan, kamera, QR decoder, dan database. Pertama, user akan membuka fitur scan QR, lalu fitur scan akan mengaktifkan kamera, lalu user akan mengarahkan ke QR code, lalu kamera akan membaca decode QR decoder. Jika QR-nya valid, nanti akan mengambil data dari database. Valid, ambil data aset. Lalu dari database data aset yang diambil ke QR decoder. Lalu jika berhasil akan tampil info aset. Jika QR tidak terdaftar, akan muncul tampil error QR. Nah, kemudian ada yang ketujuh, sequence terima notifikasi. Nah, ada objeknya sistem, notif service, push email, aktornya user, lalu ada detail aset. Nah, yang pertama, sistem akan men-trigger notif, bisa maintenance atau mutasi. Lalu notif service mengirim via push atau email. Lalu setelah itu ke user terima notifikasi dari push email dari sistem. Lalu user membuka notif atau lihat detail. Nanti dari sistem akan menampilkan detail aset kepada user. Lalu yang ke-8 ada sequence hitung depresiasi aset. Aktornya ada admin, objeknya ada menu depresiasi, from input, dan kalkulasi engine. Ada satu lagi, database output. Yang pertama, admin akan pilih menu depresiasi. Lalu di menu depresiasi pilih aset dan tampil form input. Lalu admin akan menginput nilai umur, tanggal perolehan ke form input. Lalu setelah dari form input menghitung depresiasi, kalkulasi engine. Nah, kemudian setelah dihitung nanti akan simpan ke database. Lalu database-nya mengkonfirmasi, lalu tampil hasil depresiasi. Lalu yang ke-9 ada sequence input mutasi aset. Aktornya ada user, objeknya menu mutasi, form mutasi, validasi, dan ada aktor kepala bagian. Yang pertama, user pilih menu mutasi. Nah, nanti di menu mutasi akan tampil form mutasi. Lalu user menginput data, bisa asal dari tujuan. Lalu setelah dari form mutasi akan divalidasi dan disimpan. Kemudian setelah validasi akan kirim notif untuk approval ke kepala bagian. Setelah dari kepala bagian nanti konfirmasi terkirim, nanti muncul tampil konfirmasi pengajuan. Lalu ke-10 ada sequence approve mutasi. Aktornya ada kepala bagian, objeknya menu approve, detail mutasi, database, dan notif user. Pertama, kepala bagian pilih
buka menu approve, lalu di menu approve akan muncul lihat detail mutasi, lalu kepala bagian pilih setuju atau tolak. Nanti alternatifnya, jika keputusan kepala bagian setuju, database akan mengupdate status disetujui, berarti oke. Jika kepala bagian keputusannya tolak, nanti update status ditolak. Oke. Setelah itu kirim notif ke user. Oke. Tampil status hasil keputusannya. Jika disetujui akan muncul disetujui, kalau tidak disetujui atau ditolak muncul update status ditolak. Yang ke-11 ada sequence, lihat riwayat mutasi. Aktornya ada kepala bagian, objeknya menu riwayat, filters atau search, database, dan tampilan. Pertama, kepala bagian akan membuka menu riwayat, lalu setelah itu menu riwayat, set filter, tanggal, jenis aset, nanti di filter atau di search, query data mutasi di database, lalu dari database kembalikan data, lalu dari filter search ini merender daftar riwayat ketampilan. Nanti muncul tampilan riwayat mutasi kepada kepala bagian. Lalu ke-12 ada sequence generate laporan. Aktornya ada kepala bagian, objeknya menu laporan, lalu ada filter periode, database, dan laporan. Yang pertama, kepala bagian akan pilih menu generate laporan, lalu di menu laporan pilih periode, tanggal awal, akhir, nanti di filter periode kepala bagian klik generate. Lalu setelah itu ambil data sesuai periode di database, nanti dari database akan mengirimkan data laporan. Lalu proses dan tampilan laporan menjadi laporan siap dilihat dan diunduh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sequence ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.